4 fi fadilatil udhiyah wa bayani takbiratiha. Majlis atau bab yang ke-74 ini menjelaskan, menerangkan tentang keutamaan berkurban dan menjelaskan tentang takbirnya daripada kurban. Dalilnya kiai kita ini, pengarang kitab ini mencantumkan surah Al-Kautsar yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tafsir ayat kita ini, surat kita ini, dari ayat pertama sampai ayat kedua. Kita lanjutkan untuk pembahasan ayat yang ketiga yang terakhir, yaitu inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka maknanya inna sesungguhnya, syani itu yang membenci, orang yang membenci, ka kepadamu Muhammad, huwa yaitu dia si pembenci, al-abtar yang sebetulnya abtar. Jadi ayat ketiga ini berbicara tentang cibiran orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah yang mengatakan Rasulullah al-abtar, yang artinya terputus nasabnya. Tapi Allah jawab apa yang mereka katakan kepada Nabi kita Muhammad dengan kalimat inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, innaman abghadaka sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, libuktihi karena kebenciannya laka kepadamu Muhammad, wal abtaru dialah yang sebetulnya al-abtar. Nanti ada asbabun nuzul, siapa yang dimaksud al-abtar di surat kita ini. Alladzi la aqiba lahu, alladzi la aqiba lahu. Al-abtar itu adalah orang la aqiba lahu, yang tidak memiliki keturunan, generasi. La yabqa minhu naslun. Naslun itu silsilah, keturunan. Jadi orang al-abtar itu adalah orang yang tidak memiliki generasi penerus atau keturunan. Wala husnu dzikrin, dan orang yang tidak mendapatkan bagusnya penyebutan. Ini nanti ada penjelasannya. Jadi Rasulullah itu namanya mulia sekali, sehingga penyebutannya sangat luar biasa. Contoh di dalam kalimat azan ada nama Nabi kan? Ada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Qomat juga ada. Di dalam sholat ada kan? Ada. Itu penyebutan. Mungkin di surat Al-Insyirah itu dikatakan wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan
Muhammad zikroka, penyebutanmu, namamu. Makanya nama Muhammad itu keren. Ya. Ada riwayat mengatakan minimal dalam satu rumah itu adalah yang namanya Muhammad. Ini anaknya 5 laki semua, satu pun gak ada yang namanya Muhammad. Namanya nama orang Wetan, Bejo, Karyo. Tapi itu bagus ya. Bejo kan beruntung ya. Kalau enggak Muhammad, Ahmad sama saja. Kalau di keluarga saya yang pakai Muhammad. Abang saya itu Bang Alwi, dulunya ada Muhammadnya. Cuman pas ditulis di aktenya nggak ketulis, jadinya Alwi doang. Udah satu kata doang, Alwi. Jadi nama Muhammad itu nama yang luhur, yang bagus penyebutannya. Artinya bukan berarti disebutnya enak gitu, bukan sekedar itu, bukan. Tapi keluhurannya itu, nama Muhammad itu sosok nabinya belum ada, namanya sudah ada. Itu ketika Nabi Adam ditiupkan ruh, Nabi Adam tuh ngucap-ngucap mata kayak orang bangun tidur. Pas udah sadar ngelihat ke dinding arasy, kata Nabi Adam, siapa itu? Kok namanya bergandengan dengan namamu, dengan nama Allah? Orangnya udah ada belum? Belum ada. Tapi nurnya sudah ada. Mulia sekali. Wa amma anta, dan adapun engkau Muhammad, fatabqa zurriyatuka, maka tetap bakal ada zurriyatuka. Zuriyah itu keturunan. Nabi Muhammad itu ada nggak keturunan? Ada. Wali Songo itu masih, Wali Songo ada berapa? Ada Songo. Songo itu berapa? 9. Dari 9 wali Songo, 7 diantaranya itu masih zuriyah Rasul. 2 ini asli Jawa. 2 asli Jawa, 7 masih keturunan Rasul. Kalau Habib, wallahu a'lam. Yang jelas keturunan Rasulullah itu ada. Ini memang jadi Allah. Fatabqa dzurriyyatuka wa husnu sitika, dan bagusnya kedudukanmu. Wa atharu fadlika, dan membekasnya keutamaanmu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat keturunan Nabi ada. Kemuliaannya tetap ada. Rasul, kalau manusia kalau udah mati ya udah. Rasulullah selalu disebut sampai hari kiamat. Walaka, dan bagimu Muhammad fil akhirati, nanti di negeri akhirat, ma la yadkhulu tahtal wasfi, sesuatu yang tidak masuk di bawah sifat ini, maksudnya tidak dapat dilukiskan kemuliaannya itu. Titik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ya. Tadi itu tafsir dari kalimat inna syani'aka wal abtar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-Kautsar, barang siapa yang membaca surah al-Kautsar, saqahu Allahu min kulli nahrin fil jannah. Saqah itu ngasih minum. Makanya ada sholat sunnah istisqa, minta air, minta hujan. Alhamdulillahilladzi
at'amana, terus wasaqona, terambil dari kata saqo, minum air. Barang siapa membaca surat Al-Kautsar, saqahu, saqah, maka akan memberi minum hu kepada orang tersebut siapa Allah, min kulli nahrin, dari setiap sungai, fil jannati, yang ada di dalam surga. Di surga itu ada sungai berarti ya. Sungai banyak, ada sungai susu, madu, sungai kopi liau. Dari sungai-sungai itu diambilkan air, masing-masing sungai diminumkan, diberi. Wa yuktabu, dan ditulis lahu baginya, bagi siapa? Bagi orang yang membaca surah Al-Kautsar, asyra hasanatin, 10 kebaikan, bi'adadi kulli qurbanin, dari jumlah bilangan tiap-tiap kurban, qarrabahul ibadu, qarraba yang dikurbankan, qarrabahul ibadu, qarraba yang dikurbankan, hu akan kurban, al ibadu, hamba-hamba, fi yaumin nahri, pada hari nahar, hari Idul Adha. Ini maksudnya begini, ini sebetulnya amalan nih buat kita umatnya Nabi. Kalau seandainya kita belum bisa berkurban, maka perbanyaklah membaca surat ini, surat Al-Kautsar, kan surah yang sangat crispy. crispy. Kalau nggak hafal mah kebangetan ya. Kalau nggak hafal kebangetan, 3 ayat surat yang paling pendek. Perbanyak baca ini. Dengan memperbanyak baca ini nanti pada hari Id, maka berdasarkan hadis ini nanti di hari kiamat diberikan minuman dari sungai-sungai yang ada di surga. 1. Yang kedua, yuktabu lahu asyra hasanatin bi'adadi kulli qurbanin qarrabahul ibad fi yaumin nahri. Dia akan mendapatkan 10 kebajikan dari jumlah tiap-tiap kurban yang dikurbankan oleh hamba-hamba Allah fi yaumin nahri, nanti pada hari nahar. Hari nahar itu ya mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari yang disebut dengan hari tasyrik. Jadi kalau misalnya nih ilustrasinya, kalau di Patra ada 50 pengurban, maka dia akan dapat dari 50 itu dikali 10 berapa tuh? 500 kebaikan pahalanya, meskipun dia nggak berkurban. Apalagi misalnya dia ikut berkurban, tentu lebih besar lagi pahalanya. Jadi dibaca surah Al-Kautsar dibanyakin ya. Kalau dia kurban juga, dia perbanyak baca surat Al-Kautsar juga, tentu pahalanya sangat banyak. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya ta'ziman li, man shalla, barang siapa yang bersolawat, alayya, kepada saya, ta'ziman, karena ta'zim, mengagungkan, li, saya, kata Rasulullah, ja'ala, maka akan menjadikan siapa Allah Ta'ala min tilkal kalimah, malakan, dari satu kalimat itu satu malaikat.
Sholawat itu redaksinya gimana sih? Boleh sholawat itu dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala abdika wa rasulika nabiyil ummi. Itu seperti itu kan redaksi kalimat sholawat. Kalau ada orang baca sholawat ini ta'ziman li, kata Rasulullah, karena mengagungkan saya, maka kata Nabi, Allah jadikan dari satu kalimat. Nih, contoh misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lima kata. Dari satu kata Allah jadikan malaikat satu malaikat, lahu baginya janahani, bagi malaikat itu memiliki dua janah. Janah itu kalau jannah surga, kalau janah pakai h, artinya apa swiwi, sayang. Malaikat itu punya sayap. Bahkan sayapnya ini digambarkan janahun, satu sayap bil masyrik, ada di ufuk timur, bil masyrik. Wa janahun bil maghrib, dan satu sayap lagi ada di ufuk barat. Gede nggak nih? Nggak kebayang kan? Warijlahu, dan sikil kakinya tahtal arsy, ada di bawah arasy. Kebayang nggak? Malaikat yang sayapnya satu di timur, satu di barat, kakinya ada di bawah arasy. Arasy itu dulu pernah kita bahas ya, makhluk Allah yang termasuk yang pertama kali diciptakan. Meskipun ada yang mengatakan bukan itu, tapi yang pertama kali diciptakan itu adalah cahayanya Muhammad, nurnya Muhammad. Berarti ini gambarannya sangat besar. Malaikat itu gede. Yaqulu berkata lahu, kepada malaikat itu, siapa? Allah Ta'ala. Allah ngomong nih sama malaikat, sholli ala abdi. Bahasa kita mah, malaikat, bersolawatlah kamu kepada hambaku. Salawat itu maknanya doa, Kama, sebagaimana sholla ala nabi, sebagaimana hambaku itu bersolawat kepada nabiku, kata Allah. Fayusolli, maka kemudian bersolawatlah malaikat tersebut alaihi, kepada si hamba, ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Bisa dipahami? Jadi perintah Allah kepada malaikat untuk bersolawat, di malaikat disuruh bersolawat kepada hamba Allah, kepada kita ini, sebagaimana hamba-hamba Allah itu bersolawat kepada nabinya, maka malaikat pun bersolawat kepada hamba-hamba Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, terus kita didoain. Ini juga menggambarkan, ini gandengannya tadi surat Al-Kautsar. Jadi ini paling gani ada dua amalan secara tidak langsung yang menjadi baik kalau kita amalkan. Pertama, perbanyak baca surah Al-Kautsar. Yang kedua, perbanyak membaca sholawat. Kalau banyak itu berapa sih? Ya banyak, pokoknya nggak kehitung itu banyak. Boleh
Gocap boleh nggak gocap? Boleh. Siapa yang larang ya? Gocap. Mau nambah? Cepet. Wah, boleh banget. Cakep. Gope. Sewu. Boleh. Silakan. Disuruh berbagi. Jadi yang berkurban kalau mau baca Al-Kautsar, sholawat, pahalanya lebih besar. Yang nggak berkurban nih sebetulnya kalau mau dapat pahala besar seperti pengurban nanti pada hari Idul Adha baca ini. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Rawah meriwayatkan siapa Muslimun Imam Muslim an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu bahwasanya sahabat Anas qala berkata sahabat Anas. Kata sahabat Anas ini Anas bin Malik. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik ini sahabat Nabi, murid. Kalau Malik bin Anas ini bukan sahabat, generasi setelah sahabat, namanya tabi'in, yang pendiri mazhab Malik disebut namanya adalah Malik bin Anas. Cuma dibalik doang ya, Anas bin Malik, Malik bin Anas. Kata sahabat Anas, nama Sare, Sare apa? Turun nih, turun. Nama tidur, alaihi salatu wassalam. Tidur siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumatan khafifatan, tidur yang ringan. Khafifah itu artinya ringan. Tidur yang ringan itu maksudnya apa? Tidur ayam. Kalau orang sini mah bilang tidur ayam, ngelayap ya, ngelayap. Bukan ngayap, bukan ngelayap. Jadi tidurnya enggak kayak kita gitu, ngorok, ngiler-ngiler, ngorok kayak capek banget. Rasul itu kalau tidur matanya merem, hatinya melek. Kayak Gus Dur. Tidur, matanya tuh, iya. Ntar habis ngaji saya tanya, bisa jawab. Habis sering ngaji sawah, kantuk kan, kesel. Ya. Kata sahabat Anas, Rasulullah itu tidur ringan, tiduran. Tsumma qoma, kemudian bangun siapa Rasulullah, wa rafa'a, dan mengangkat siapa Rasulullah ra'sahu, kepalanya. Ya, bangun terus angkat kepala, sama kayak kita bangun angkat kepala. Tapi kalau kita nih bangun nggak langsung bangun, iya, ambil HP, buka HP dulu, ya, kira-kira 10 menit baru bangun. Itu juga nggak apa-apa. Begitu juga masih bagus ya. Rasulullah tidurnya ringan, nggak kebluk ya. Nah pas bangun Rasulullah angkat kepalanya, mutabassiman, dalam keadaan mutabasim. Mutabasim itu mesem, tersenyum. Bangun tidur mesem-mesem ya. Emang Rasulullah mau mesem dulu, nggak kayak kita, ngeruat mulu, asem, kecut. Kecut juga, udah serem, cemberut mulu kan, tambah serem. Ya. Mutabassiman, dalam keadaan tersenyum. Faqila, maka dikatakan lahu kepada Nabi, siapa nih ngomong? Pasti sahabat kan? Ma'adhakaka, apakah yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Ini sahabat tanya. Rasulullah bangun tidur, mesem-mesem senyum, sahabat nanya, kayaknya ada yang aneh nih, ya kan? Kemudian qala,
bersabda, menjawab Rasulullah, nazalat alayya anifan, nazalat turun, lungsur, alayya kepada saya, anifan barusan. Anifan itu tadi kalau bahasa kita, barusan itu turun kepada saya suratun, apa? Surat, faqara'a alaina, faqara'a maka membaca Rasulullah alaina kepada kami para sahabat. Pas ditanya Rasul, ada apa gerangan? Kok mesem-mesem aja nih? Ya. Kata Rasulullah, barusan turun kepada saya satu surat. Faqara'a alaina, maka Rasulullah membacakan surat tersebut alaina kepada kami para sahabat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ayatnya turun. Sababun nuzuliha, yang menjadi sebab turunnya ayat ini, ma sesuatu riwayat ruya yang diriwayatkan an Abi Shalih dari Abu Shalih, an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, annahu bahwasanya Ibnu Abbas qala berkata. Siapa Ibnu Abbas? Kalau Ibnu Abbas ini nama aslinya Abdullah, disebut Ibnu Abbas artinya anak laki-lakinya Bapak Abbas. Nah, Abbas ini paman Nabi, berarti siapa ya? Keponakan. Iya. Al-Abbas itu saudaranya, berarti sepupu ya, sepupu. Al-Abbas itu saudaranya ayahnya Nabi, anaknya Abdul Muttalib. Jadi sepupu. Bisa dibilang abang sepupu, karena bapaknya Nabi itu bontot. Abdullah itu bontot. Nah, Ibnu Abbas berkata, apa kata Ibnu Abbas? Innal as, bahwasanya Al-As bin Wa'il bin Hisham, adanya orang munafik namanya Al-As bin Wa'il bin Hisham. Ra'a, dia melihat Rasulullah SAW yakhruju minal masjid. Jadi ada orang munafik namanya Al-As bin Wa'il bin Hisham. Dia melihat Rasulullah itu keluar masjid, wa huwa dakhilun. Si Al-As ini masuk. Kalau bahasa kita kepapagan. Apa sih kepapagan? Bahasa Indonesia berpapasan. Ketika Al-As lihat Rasulullah mau keluar, sengaja dia masuk sehingga berpapasan Rasulullah dengan Al-As ini. Faltaqiya indal bab, maka akhirnya dia ketemu tuh di depan pintu masjid. Jadi Rasulullah keluar, dia sengaja mau masuk, sengaja sebetulnya sengaja biar ketemu Nabi. Wa tahaddatsa, maka keduanya itu saling bercakap-cakap, Nabi dengan Al-As. Wa jama'atu Quraisy fil masjid, di dalam masjid itu ada kelompok atau jamaah orang-orang Quraisy. Kemudian falamma dakhala Al-As, maka tatkala Al-As ini masuk, alaihim kepada kelompok ini tadi jamaah Quraisy di dalam masjid, ketika dia masuk, bahasa kita nimbrung lah, campur di situ. Qalu, maka bertanya, ini jamaah Quraisy ini bertanya, man zalladzi tahaddatsa? Al-As, itu tadi siapa yang kau ajak ngobrol tuh di luar? Siapa yang ngobrol sama kamu di luar? Siapa? Ini beneran nanya apa cuma kisah gitu ya? Tapi riwayatnya
Ini jamaah yang di dalam masjid, kan Nabi di dalam masjid ya, keluar dipapakin sama Al-As. Ketika Al-As nimbrung nyampur sama jamaah Quraisy yang ada di dalam masjid, orang-orang Quraisy ini nanya, man dzalladzi tahaddatsa? Al-As, siapa tadi yang kau ajak bicara itu di luar itu? Nah, Al-As menjawab Al-As, dzalikal abtar, dzalik itu mananya, dzalikal abtar, oh itu si abtar. Jadi tuh orang-orang Quraisy itu nggak beda sebetulnya kita. Jadi suka ngatain orang juga sama. Oh itu si abtar, artinya oh dia tuh orang yang terputus. Kita lanjut. Wa inna ma qala hada, maka tatkala Al-As ini berkata dengan ucapan abtar ini, li'anna Quraisyan, karena orang-orang Quraisy itu satu memberikan nama Muhammad dan kepada Nabi Muhammad abtar, yaitu kata abtar. Jadi Nabi Muhammad itu sama orang-orang Quraisy itu disebutnya wal abtar, al abtar, atau batara Muhammad, Muhammad terputus. Inda mauti ibnihi Ibrahim, ketika mati putranya Nabi yang bernama Ibrahim. Ini di kitab ini Ibrahim, tapi di kitab yang lain itu saya mendapatkan itu bukan Ibrahim tapi Qasim, Sayyidina Qasim. Jadi Ibrahim ini anak Nabi satu-satunya dari Maria Kintia. Jadi Nabi itu semua anak ada berapa? 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Dari 3 laki-laki ini, 2 ini dari Sayyidah Khadijah beserta yang 4 perempuan itu, 1 ini dari ibu baru. Jadi Rasulullah itu dapat hadiah dari gubernur Mesir. Itu namanya Raja Muqawqis. Raja Muqawqis itu kasih hadiah sama Nabi. Banyak hadiahnya. Di antaranya 2 hamba saya itu budak. Itu ini kakak beradik nih. Maria sama Shirin namanya. Kakak beradik. Ini orang Mesir, budak. Setelah masuk Islam, dinikahin sama Nabi. Maka hamil di tahun kedua setelah pernikahan itu, hamillah Maria ini. Maria ini di Mesir itu ada nama kota Kibeti, sehingga Maria ini disebut Maria Al-Qibtiyah, bukan Maria Ad-Depokiyah, menunjukkan bahwa dia ini orang Kibti yang ada salah satu kota yang ada di kota Mesir. Nah, pas hamil lahirlah bayi mungil, ganteng, karena ibunya putih nih. Maria Kintia ini orang Mesir cantik, walaupun dia hamba sahaya, budak tapi cakep, putih. Ibrahim itu mirip dengan ibunya, ganteng. Cuman sayang meninggal di usia yang sangat di sini dikatakan pada usia yang baru beberapa hari saja atau beberapa minggu saja. Cepat apa? Nah, sebab itulah kemudian
Wa kana fil jahiliyah, adapun orang-orang jahiliyah, idza lam yakun lirrajuli waladun zakar yasumunahu abdan. Orang-orang jahiliyah itu punya kebiasaan, kalau ada orang laki, bapak-bapak nggak punya anak lelaki, maka dikatain itu kata-katanya itu abdan. Jadi nasab itu terputus kalau nggak ada anak. Ini kalau misalnya kita punya anak perempuan semua, terus nikahkan nih anak kita nih, kita punya mantu, habis punya mantu punya cucu kan, cucunya ini bitnya ke mantu kita, ke bapak aja, ke kita enggak. Ini maksudnya begitu, tapi ini dibantah sama ulama, enggak begitu. Apalagi Rasulullah kan, mau laki mau perempuan anaknya tetap nasabnya ke Rasulullah. Nah, ini kebiasaan orang Quraisy, orang jahiliyah. Ini fanatik, kalau anak laki itu fanatik banget gitu. Sampai Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islamnya, anaknya sendiri itu dikubur hidup-hidup karena merasa malu dan aib kalau punya anak perempuan. Ada apa ya? Kalau nggak ada perempuan ya nggak enak ya? Ada ya? Coba, malah ada yang punya 2, 3. Tuh kebiasaan orang jahiliyah. Makanya nih perempuan nih, ya, ibu, ya, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Sebab siapa tuh? Oh, yang angkat derajat kaum ibu siapa? Rasulullah. Tuh, ibu mesti paling banyak baca sholawatnya. Kalau ingatnya ke situ ya. Dan ibu itu saking mulianya tuh. Di kita nih ada hari ibu ada. Hari bapak ada nggak? Hari bapak, Pak Guru ada nggak? Nggak ada. Padahal kalau nggak ada bapak ya nggak bisa disebut ibu. Hari ibu kita Kartini, ibu derajatnya lebih tinggi. Ada sahabat tanya sama Nabi, siapa sih orang yang paling utama kita muliakan? Kata Nabi, ibumu. Terus Nabi, ibumu. Terus ibumu. Terus baru bapakmu. Bapak urutannya penyebutannya sekali 3, 4. Ibu 3 kali. Saking mulianya ibu. Ya, nih keperhatikan orang-orang ini. Fasami'a, maka mendengar siapa Nabi alaihi salatu wassalam, maqalahul as, apa yang dikatakan al-as, fahazina qalbu, maka sedihlah hati Nabi. Tuh, kalau dikatain sedih kan? Makanya orang-orang yang suka kata-kata itu nanti itu diceritakan di surat Al-Humazah, allati taqalu 'alal afidah. Orang yang suka kata-kata orang nanti di akhiratnya dimasukkan ke neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apa sih al-hutamah itu? Narullahil muqadah, api Allah yang menyalanya. Api Allah sama api kita sama kan? Jelas berbeda. Allati taqalu 'alal afidah, yang apinya itu bisa menembus ke dalam hati. Ini kenapa jadi orang itu dibakar hatinya. Kemudian ada yang bertanya, kenapa hukumannya dengan seperti itu? Iya, karena dia sudah membakar hati orang dulu di dunia. Oh, jadi kalau suka bakar hati orang, bukan hati kambing. Nanti hatinya dibakar. Nauzubillah. Ketika mendengar Rasulullah mendengar kata-kata ini dari
Al-As bin Wa'il bin Hisham, maka Nabi bersedih. Fa'anzalallahu ta'ala tasliyatan liqalbihi. Fa'anzalallahu, maka menurunkan siapa Allah ta'ala tasliyatan sebagai penghibur liqalbihi untuk hati Nabi, wa jawaban dan sebagai jawaban li'aduwihi terhadap musuh Nabi. Tuh. Jadi surat Al-Kautsar ini salah satu faidahnya diturunkan Allah kepada Nabi itu pertama di tasqiyah. Tasqiyah itu untuk menghibur Nabi. Makanya Nabi sejuk gitu. Karena dijanjiin dengan apa yang ada di dalam surat itu. Wa jawaban dan sebagai jawaban diaduihi terhadap musuh Nabi. Ini jawaban buat Al-As bin Wa'il bin Hisham yang mengatakan Nabi itu abtar. Law asyaituka fala yakhlu imma ayyakuna nabiyyan auna. Seandainya putra-putra Nabi itu hidup, maka tidak lain, pilihannya dua. Ada kalanya nanti jadi nabi, ada kalanya tidak jadi nabi. Kalau seandainya putra-putra Nabi, dan kalau seandainya putra-putra Nabi hidup tuh khawatir juga nanti dikultuskan. Fa in lam yakun nabiyyan fala yakun laka fihi syaraf. Kalau seandainya anak Nabi tidak menjadi Nabi, maka Nabi tidak mendapatkan kemuliaan. Wa in kana nabiyyan, seandainya jadi Nabi, fala takuna anta khatiman nabiyyin, maka Nabi enggak lagi disebut sebagai khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Iya, kalau seandainya putra Nabi hidup kemudian jadi Nabi, maka Nabi enggak dapat sebutan khatamun nabi wal mursalin, penutupnya para nabi dan para rasul. Wa qarantu, dan aku, kata Allah, wa qarantu, dan aku menggandengkan ismi, namaku, bi ismika, kepada namamu Muhammad, fi tauhidi, di dalam kalimat tauhid, syahadat. Coba di dalam syahadat itu kan ada dua, ada syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat rasul, asyhadu anna muhammadar, wal adhani, dan pada kalimat adhan, wassolati, dan di dalam sholat, wa katsirin minal asya'a, dan masih banyak lagi di tempat-tempat yang lain. Wa anta, dan kau Muhammad, shahibul kautsar, sebagai pemilik telaga al-kautsar. Fa kaifa takunu anta abdan, bagaimana mungkin, kata Allah, bagaimana mungkin kamu disebut sebagai yang terputus nasabnya. Jadi udah segitu istimewanya Rasulullah, diistimewakan oleh zat yang luar biasa istimewanya. Fakaifa takunu anta abdan, bagaimana mungkin engkau menjadi yang abdan, sedangkan saya sudah berikan kamu telaga al-kautsar, kemudian segala macamnya, namamu sudah aku tinggikan dan sebagainya. Titik. Raudhatul Ulama. Riwayat ini dikutip dari kitab Raudhatul Ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.